Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Judul renungan kita di pagi hari ini, pergaulan yang buruk. Manusia adalah makhluk sosial yang pada kodratnya suka bergaul dengan siapapun. Pergaulan sangat menentukan sikap dan karakter kita. Jika kita sering bergaul dengan orang baik, maka karakter kita tentu akan baik. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan yang buruk, maka karakter kita pun akan buruk. Tuhan tidak mengkehendaki kita rusak atau tercampur dengan pergaulan yang buruk. Tuhan menghendaki kita benar-benar murni hanya untuk Tuhan. Alkitab memberikan kita contoh di Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Sekalipun orang pada zaman itu hidupnya rusak, anak-anak Allah bercampur dengan anak-anak manusia, yang berarti sudah tidak murni lagi. Namun tidak demikian dengan Nuh. Nuh tetap menjaga kemurniannya sehingga ia hidup bergaul dengan Allah. Sehingga pada saat bumi dibinasakan oleh air bah, Nuh sekeluarga diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyerukan kepada kita agar kita berhati-hati menyikapi pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33 katakan tadi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa yang disampaikan Paulus mengacu kepada sebuah situasi ketika sebuah ajaran yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus beredar di kalangan jemaat di Korintus pada waktu itu. Mereka dengan gencar berusaha mempengaruhi jemaat sehingga banyak di antara mereka yang kemudian terpengaruh. Paulus pun mengingatkan dengan tegas agar mereka tidak terjebak dalam pengajaran yang salah. Mereka harus memperhatikan betul pergaulan mereka agar jangan sampai segala yang baik yang telah mereka capai kemudian hancur berantakan begitu saja. Pesan ini secara luas masih berlaku hingga hari ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika penyesatan bisa hadir di mana-mana dengan begitu mudahnya, perkembangan teknologi membuat media semakin banyak memberikan berita-berita yang tidak baik buat kita. Dan dari segi sisi kita bisa dipengaruhi oleh ajakan atau ajaran-ajaran sesat yang seringkali hadir dengan kemasan menarik, yang sepintas bisa saja terlihat baik dan benar. Kita memang tidak boleh bersifat eksklusif, menutup diri dari orang lain yang tidak sepaham atau seiman, apalagi menganggap orang itu najis atau tidak tahir atau haram. Dengan jelas firman Tuhan melarang kita untuk menjauhi orang lain dengan menganggap mereka seperti itu tadi. Ya, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Kita memang harus membuka diri kepada semua orang. Jangan hanya bergaul secara sempit. Tetapi penting pula bagi kita untuk menjaga diri kita supaya tetap bisa berfungsi sebagai terang dan tidak ikut masuk ke dalam kegelapan yang menyesatkan itu. Kita diingatkan untuk selalu mewaspadai segala godaan dan tawaran yang bisa dibawa oleh lingkungan pergaulan kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berpegang teguh kepada firman Tuhan dimanapun kita melangkah, dimanapun kita bergaul. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.